Lalu bagaimana denganmu? Apa rencanamu? Tanya Chen Ping sambil menatap Ming Li. Ekspresi Ming Li berubah muram, gerbang reinkarnasi telah hilang, dan aku tidak bisa menjelaskan ini kepada klanku. Semua anggota klanku sudah mati atau masih hidup, dan aku tidak punya tempat lain untuk pergi. Melihat penampilan Ming Li yang tampak putus asa, Chen Ping teringat akan penderitaan klan hantu dan merasakan sedikit rasa iba. Kelompok etnis ini, yang dulunya berjaya, kini telah jatuh ke dalam keadaan seperti ini. Chen Ping terdiam sejenak, lalu tiba-tiba berkata, "Jika kau tidak punya tempat tujuan, kau bisa ikut denganku. Aku masih baru di surga ke-13 dan butuh seseorang untuk membantuku membiasakan diri dengan situasi di sini." Ming Li tiba-tiba mendongak, menatap Chen Ping dengan tak percaya. "Tuan Chen, Anda tidak menyalahkan saya. Satu hal dalam satu waktu." Chen Ping berkata dengan tenang, "Apa yang kau lakukan di surga ke-12 memang menyebabkan kerugian. Tetapi kau hanya melakukannya demi kelangsungan hidup rasmu, bukan karena kau pada dasarnya jahat. Sekarang setelah Tuan Si mengambil gerbang reinkarnasi, kau juga telah dihukum. Selama kau tidak berbuat jahat lagi, aku, Chen Ping, bersedia memberimu kesempatan." Mata Ming Li memerah, dan dia berlutut, "Kebaikan Tuan Chen yang luar biasa adalah sesuatu yang tidak akan pernah saya lupakan. Saya bersedia mengikuti Tuan Chen untuk membalas kebaikan karena tidak membunuh saya dan atas kebaikan yang telah diberikan kepada saya. Bangun duluan." Chen Ping membantu Ming Li berdiri. "Mari kita cari tempat untuk beristirahat dulu." "Ya," Ming Li mengangguk. 30.000 mil di selatan sini, ada sebuah kota bernama Kota Hanyuan, yang merupakan salah satu tempat berkumpulnya kultivator terbesar di bagian selatan dataran es dunia bawah utara. Penguasa kota itu adalah kultivator buronan peringkat kelima alam abadi atas, jadi itu relatif adil. "Tuan Chen, bolehkah kami pergi ke sana dulu?" Ming Li menunjuk ke suatu arah sebagai upaya terakhir. "Baik," Chen Ping mengangguk. 13 surga, sebuah perjalanan baru dimulai. Chen Ping memandang cincin penyimpanan itu, yang tidak hanya berisi sejumlah besar sumber daya yang diperoleh dari Gua Pemurnian Ki Kuno dan Sekte Yukuan, tetapi juga kitab suci pemurnian Ki Purba. Inilah modal yang dia miliki untuk memantapkan dirinya di dunia baru ini. Senior Ciyun, Ketua Sekte Jin, Ketua Lembah Li, Senior Dugu. Saya mohon maaf karena pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal. Setelah saya mapan di alam ini dan mencapai kultivasi yang cukup, saya pasti akan kembali untuk menemui kalian." Chen Ping melafalkan mantra dalam hati, dengan kilatan tekad di matanya. Tanpa ragu-ragu lagi, dia melompat ke udara, berubah menjadi seberkas cahaya abu-abu, dan melesat pergi. Angin dingin menusuk tulang, membuat jubahnya berkibar. Di depan terbentang dunia yang tak dikenal, lawan yang lebih kuat, dan panggung yang lebih luas. Sementara itu, di surga ke-12, di reruntuhan istana Jalan Jahat. Di altar di puncak samsara, bayangan ilusi gerbang samsara setinggi 100 kaki mulai berfluktuasi hebat tanpa peringatan pada siang hari ketiga setelah Chen Ping melangkah masuk ke dalamnya. Kemudian, seperti gelembung, ia dengan cepat memudar dan menghilang, akhirnya lenyap sepenuhnya tanpa meninggalkan jejak. Gerbang reinkarnasi telah menghilang. Jin Buhuan, Raja Iblis Ciyun, dan yang lainnya yang menunggu di luar puncak tiba-tiba berdiri, ekspresi mereka berubah drastis. Mereka menunggu selama 3 hari penuh, tetapi Chen Ping tidak keluar, dan mereka juga tidak melihat aktivitas yang tidak biasa dari gerbang reinkarnasi. Di luar dugaan, yang menanti mereka adalah lenyapnya gerbang reinkarnasi sepenuhnya. "Di mana Chen Ping? Kenapa Chen Ping belum keluar?" tanya Li Baichuan dengan cemas. Wajah Jin Buhuan pucat pasi.
Dia dengan panik mengamati altar dan ruang sekitarnya dengan indera ilahinya, tetapi dia tidak lagi dapat merasakan aura apapun yang terkait dengan Chen Ping atau gerbang reinkarnasi. Mungkinkah sebuah pikiran mengerikan muncul di benak setiap orang? Tidak, mustahil. Raja Iblis Awan Merah meraung, mata iblisnya yang merah menyala dipenuhi rasa tak percaya. Anak itu sangat tangguh. Bahkan gua pemurniki kuno pun tidak bisa menjebaknya. Bagaimana mungkin gerbang reinkarnasi bisa? Namun ia tidak bisa melanjutkan. Gerbang reinkarnasi telah lenyap secara misterius, dan Chen Ping menghilang tanpa jejak. Ini jelas bukan pertanda baik. Kelompok itu menunggu beberapa hari lagi, bahkan sampai masuk ke dalam altar untuk menyelidiki, tetapi tetap tidak menemukan apapun. Pada akhirnya, mereka harus menerima kenyataan pahit bahwa Chen Ping kemungkinan besar telah menghilang bersama gerbang reinkarnasi. Nasibnya tidak diketahui. Para anggota aliansi itu diliputi kesedihan dan kemarahan. Setelah melihat secercah harapan balas dendam dan memimpin mereka untuk menghancurkan pemimpin kuil jalan jahat, dia pergi dengan cara ini. Sesama Taois Chen Ping adalah pahlawan surga ke-12ku. Sambil menahan kesedihannya, Jin Buhuan mengumumkan kepada kerumunan, mulai hari ini, surga ke-12 memasuki era baru. Kita harus menjunjung tinggi warisan rekan Taois Chen Ping, memulihkan ketertiban, dan melindungi alam ini. Selain itu, tingkatkan jumlah personel dan dirikan pos-pos permanen di dekat puncak reinkarnasi untuk memantau setiap anomali. Laporkan segera setiap berita tentang rekan Taois Chen Ping. Dengan perintah yang diberikan, aliansi tersebut mulai secara sistematis mengambil alih wilayah pengaruh yang ditinggalkan oleh kuil jalan jahat dan memulihkan ketertiban di 12 langit. Kekacauan yang disebabkan oleh gerbang reinkarnasi secara bertahap mereda seiring dengan hilangnya gerbang reinkarnasi dan jatuhnya Chen Ping. Namun, sebagian orang tidak akan pernah melupakan sosok muda yang memimpin mereka dalam serangan balik yang putus asa, membunuh raksasa alam abadi atas dengan kultivasi dewa surgawi, dan akhirnya menerobos gerbang reinkarnasi sendirian. Raja Iblis Awan Merah berjaga di luar puncak reinkarnasi selama beberapa hari lagi. Setiap hari, dia menantikan sosok yang familiar itu tiba-tiba muncul, dengan senyum puas, sambil berkata, "Senior, maaf telah membuat Anda menunggu." Namun setiap hari selalu membawa kekecewaan. Raja Iblis Awan Merah akhirnya menyerah. Dia bersujud 3 kali dengan sangat berat di hadapan altar yang kosong. "Nak, kau telah menyelamatkan hidupku. Aku akan mengingat kebaikan ini. Jangan khawatir, aku akan menjaga keluarga dan teman-temanmu. Jika kau benar-benar mati di dalam, begitu aku menghidupkan kembali kekasihku dan mencapai kultivasi yang tinggi, aku pasti akan menemukan cara untuk memutus siklus reinkarnasi ini dan mengeluarkan jasadmu." Setelah mengatakan itu, dia dengan tegas berbalik, berubah menjadi seberkas cahaya merah darah, dan terbang menuju arah surga ke-9. Dia akan menyelamatkan wanita yang telah menunggunya selama bertahun-tahun. Kemudian dia akan kembali dan menepati janjinya. Chen Ping dan Ming Li melakukan perjalanan ke selatan, melintasi puluhan ribu mil wilayah hutan belantara utara. Semakin ke selatan Anda pergi, semakin kaya dan murni energi spiritual antara langit dan bumi, jauh melampaui energi 12 langit. Chen Ping dapat merasakan bahwa hukum-hukum surga ke-13 lebih lengkap dan ketat, membuat kultivasi 2 kali lebih efektif dengan setengah usaha, tetapi juga membutuhkan fondasi yang lebih tinggi dari kultivator. Setelah beradaptasi dengan hukum alam ini, pengoperasian teknik konsentrasi pikiran di dalam tubuhnya menjadi lebih lancar dan lebih kuat daripada ketika dia berada di surga ke-12. 3 hari kemudian, sebuah kota es dan salju yang megah muncul di Cakrawala. Tembok kota itu setinggi 100 kaki dan seluruhnya terbuat dari sejenis es berwarna biru tua. Permukaannya ditutupi dengan rune berwarna biru pucat,
yang menunjukkan bahwa tembok itu dilengkapi dengan formasi pertahanan yang kuat. Di sepanjang tembok kota, berdiri para kultivator yang mengenakan baju zirah biru es. Aura mereka dalam dan mengesankan, tingkat kultivasi mereka setidaknya berada di alam dewa abadi. Di atas gerbang kota, 3 karakter segel kuno, yang ditulis dengan gaya yang megah dan elegan, memancarkan aura yang mencekam kota jurang dingin. Tuan Chen, ini adalah kota Hanyuan. Mingli menjelaskan, kota ini memiliki sejarah lebih dari 10.000 tahun dan merupakan salah satu tempat berkumpulnya para kultivator terpenting di bagian selatan dataran es dunia bawah utara, dengan lebih dari 100.000 penduduk tetap. Penguasa kota Hanyuan Zhenren adalah kultivator buronan yang kuat di peringkat kelima alam abadi atas. Konon, ia menerima warisan abadi kuno di usia mudanya, dan kekuatannya tak terukur. Selain itu, ia relatif adil dan tidak ikut campur dalam konflik antara kekuatan besar. Oleh karena itu, banyak kultivator buronan dan sekte kecil bersedia menetap di sini. Chen Ping mengangguk, dan keduanya berjalan menuju gerbang kota. Puluhan penjaga memeriksa orang-orang di gerbang kota. Pemimpinnya adalah seorang pria kekar dengan bekas luka di wajahnya, aura yang garang, dan wajah penuh bekas luka. Tingkat kultivasinya telah mencapai peringkat kedua alam abadi atas. Chen Ping terdiam. Di surga ke-13, bahkan alam abadi pun telah menjadi sekadar penjaga gerbang. Berhenti. Pria berwajah penuh bekas luka itu menghentikan Chen Ping dan temannya, menatap mereka dari atas ke bawah. Wajah asing. Dari mana kalian berasal? Apa yang membawa kalian ke kota ini? Chen Ping berkata dengan tenang, Chen Ping, seorang kultivator pengembara, dan ini temanku, Mingli. Kami baru saja tiba di dataran es utara dan ingin tinggal di kota untuk sementara waktu guna membiasakan diri dengan lingkungan sekitar. Seorang kultivator nakal, pria berbekas luka itu menatap Chen Ping dengan curiga, memfokuskan pandangannya padanya. Penguasa kota baru-baru ini mengeluarkan perintah untuk menyelidiki secara ketat semua kultivator dari luar. Apakah Anda memiliki identitas? Atau, adakah yang dapat membuktikan asal-usul Anda? Chen Ping sedikit mengerutkan kening. Kredensial identitas. Mereka baru saja datang dari surga ke-12, jadi bagaimana mungkin mereka memiliki identitas surga ke-13? Mingli dengan cepat melangkah maju, mengeluarkan sebuah domino hitam dari sakunya, dan berkata sambil tersenyum, "Saudaraku, kami berasal dari kedalaman hutan belantara utara. Nenek moyang kami adalah keluarga kecil yang jumlahnya semakin berkurang, yang hidup terpencil di hutan belantara, bercocok tanam. Ini adalah lambang keluarga leluhur kami. Kali ini, kami telah keluar dari pegunungan untuk memperluas cakrawala dan mencari peluang." Pria yang memiliki bekas luka itu mengambil kartu domino dan memandanginya. Ekspresinya sedikit melunak, tetapi dia masih menggelengkan kepalanya, tanpa token giok identitas yang sah. Kartu-kartu ini harus disita sementara sesuai aturan. Kartu-kartu ini hanya dapat dilepaskan setelah identitasnya diverifikasi. Kota ini belakangan ini cukup tidak tenang. Salah satu artefak magis penting milik penguasa kota telah dicuri, dan diduga pelakunya adalah kultivator dari luar. Karena itu, semua orang asing sedang diselidiki secara menyeluruh. Apa? Chen Ping terkejut. Artefak magis itu telah dicuri. Alasan ini terdengar agak mengada-ada. Saudaraku, tolong buatkan pengecualian. Mingli diam-diam menyelipkan sebuah kantung kecil berisi kristal yuan kepadanya, sambil berkata, "Kita adalah kultivator yang benar-benar berbudi luhur, tanpa niat jahat sama sekali." Pria yang memiliki bekas luka itu menimbang tas di tangannya, kilatan keserakahan terlihat di matanya, tetapi dia segera tampak gelisah. "Bukannya aku bersikap tidak masuk akal, tetapi penguasa kota telah memberikan perintah yang tegas kali ini.
Tahan semua kultivator dari luar yang identitasnya tidak jelas. Siapapun yang berani membiarkan mereka lewat akan dibunuh tanpa terkecuali. Aku hanya mengikuti perintah, jadi jangan mempersulitku. Dia melambaikan tangannya, seseorang, bawa mereka ke pusat penahanan sementara. Kita akan membicarakannya setelah kita melakukan penyelidikan. Seketika itu juga, 4 penjaga peringkat pertama dari alam abadi atas melangkah maju, membawa rantai besi dingin yang dibuat khusus. Tatapan mata Chen Ping menjadi dingin, dan kekuatan kacau di dalam tubuhnya sedikit berfluktuasi. Dengan kekuatan yang dimilikinya saat ini, para penjaga ini bukanlah tandingan baginya, dan tidak akan sulit baginya untuk menerobos. Namun sebagai pendatang baru, dia tidak ingin langsung menimbulkan masalah dan menjadi musuh penguasa kota. Tuan Chen, mohon tenang. Ming Li menyampaikan suaranya, mari kita pergi bersama mereka dulu dan lihat bagaimana kelanjutannya. Tuan Han Yuan memiliki reputasi yang baik, jadi dia seharusnya tidak mempersulit kita tanpa alasan. Setelah identitas kita diverifikasi, dia pasti akan membiarkan kita keluar. Chen Ping menarik napas dalam-dalam, menekan keinginan untuk bertindak, dan membiarkan penjaga memasangkan rantai besi dingin di pergelangan tangannya. Sebuah kekuatan penyegel yang mengerikan terpancar dari rantai-rantai itu, berusaha menyegel kekuatan sihirnya, tetapi aliran energi kacau yang lemah dengan mudah melarutkan kekuatan penyegel ini. Chen Ping berpura-pura di penjara dan tidak melawan. Hal yang sama berlaku untuk Ming Li. Dia memiliki banyak teknik rahasia klan hantu, dan rantai tingkat ini sama sekali tidak dapat menahannya. Keduanya dikawal melewati jalanan yang ramai. Kota Hanyuan cukup ramai, dengan toko-toko berjejer di kedua sisi jalan. Beberapa menjual pil, senjata sihir, dan teknik kultivasi, sementara yang lain adalah restoran, penginapan, dan bahkan rumah lelang. Aura para kultivator yang lewat bervariasi kekuatannya, tetapi umumnya sedikit lebih kuat daripada aura kultivator tingkat 12 surga. Para dewa tinggi ada di mana-mana, tetapi tidak satu pun dewa surgawi yang terlihat. Chen Ping juga menyembunyikan auranya, mencegah orang lain menemukan alam dewa abadi miliknya. Sepertinya surga ke-13 memang alam menengah, dan kekuatan keseluruhannya jauh melampaui alam bawah, pikir Chen Ping dalam hati. Tak lama kemudian, mereka dibawa ke sebuah bangunan yang dijaga ketat di bagian barat kota. Bangunan itu terbuat dari es tebal berwarna gelap, dijaga ketat di pintu masuknya, dan terdapat 3 huruf besar bertuliskan, Divisi Inspeksi, pada plakatnya. Setelah memasuki departemen inspeksi dan melewati beberapa koridor yang remang-remang, keduanya didorong masuk ke dalam sel yang sangat besar. Sel itu sudah menampung puluhan kultivator, pria dan wanita, muda dan tua, dengan tingkat kultivasi. Mulai dari peringkat pertama dan kedua alam abadi atas, dan bahkan beberapa di peringkat ketiga. Semua kultivator itu tampak ketakutan, marah, atau menyimpan dendam. Dinding sel itu ditutupi dengan rune penyegel, dan suasana mencekik memenuhi udara. 2 orang lagi yang kurang beruntung telah tiba. Hufet, kapan ini akan berakhir? Apakah Guru Hanyuan benar-benar bertekad untuk membasmi semua kultivator dari luar kali ini? Para tahanan berbisik-bisik di antara mereka sendiri, tatapan mereka ke arah Chen Ping dan Ming Li bercampur antara rasa iba dan acuh tak acuh. Chen Ping menemukan sudut untuk duduk, memejamkan mata untuk beristirahat, dan diam-diam mengamati situasi di dalam sel. Ming Li kemudian mendekati beberapa tahanan yang tampak cukup ramah dan berbisik menanyakan tentang situasi tersebut. Saudara-saudara Taois, apa sebenarnya yang terjadi? Kita ditangkap begitu memasuki kota, dan mereka mengatakan penguasa kota kehilangan senjata sihir. Tanya Ming Li. Seorang kultivator tua berwajah keriput berkata sambil tersenyum pahit, yang disebut hilangnya harta sihir hanyalah dalih.
Tujuan sebenarnya adalah untuk membasmi semua kultivator dari wilayah timur, atau siapapun yang mungkin memiliki hubungan dengan wilayah timur. Wilayah timur, benua abadi Azure Nether. Chen Ping membuka matanya. Tepat, kultivator tua itu merendahkan suaranya dan berkata, Guru Hanyuan menerima laporan rahasia bahwa sekte-sekte manusia utama di benua abadi Qingming telah sering bergerak akhir-akhir ini. Tampaknya diam-diam mengumpulkan kekuatan untuk memperluas wilayah mereka ke dataran es utara. Mereka mungkin sudah mengirim banyak mata-mata untuk menyusup ke kota Hanyuan guna mengumpulkan informasi intelijen, dan bahkan bersiap untuk mengoordinasikan serangan dari dalam dan luar. Oleh karena itu, penguasa kota lebih memilih membunuh orang yang tidak bersalah daripada membiarkan orang yang bersalah bebas, dan menangkap semua kultivator yang baru saja memasuki kota dan yang identitasnya tidak diketahui. Terutama kami yang mengungsi dari wilayah timur. Aduh, musibah yang tidak pantas kami terima. Melarikan diri. Chen Ping dengan cerdik memahami ungkapan ini, benua abadi Qingming adalah tempat suci bagi kultivasi manusia. Mengapa mereka harus melarikan diri? Kultivator tua itu melihat sekeliling dan merendahkan suaranya lebih jauh lagi, Saudara Taois, mungkin Anda tidak tahu ini, tetapi benua abadi Azure Nether tidak lagi diperintah oleh ras manusia. Sekitar beberapa ratus tahun yang lalu, sekelompok orang yang menyebut diri mereka kultivator ilahi menguasai benua abadi Azure Nether. Mereka kuat, berdarah bangsawan, dan memiliki pendapat yang tinggi tentang diri mereka sendiri, memandang rendah kita manusia. Protos. Mata Chen Ping menyipit. Protos lagi. Wan Jianxing dipenjarakan oleh Patriark Klan Dewa. Benar sekali, para dewa. Rasa takut dan kebencian terpancar di mata kultivator tua itu. Mereka menggunakan cara yang tidak diketahui untuk mengendalikan anggota berpangkat tinggi dari beberapa sekte teratas di benua abadi Azure Nether. Sekarang, seluruh benua abadi Azure Nether secara nominal diperintah oleh sekte manusia, tetapi pada kenyataannya, semuanya dikendalikan oleh para dewa. Mereka menindas para kultivator manusia dan menjarah sumber daya. Setiap perlawanan akan dibalas dengan penindasan berdarah. Banyak murid sekte dan kultivator independen tidak tahan dan melarikan diri. Kami manusia tak sanggup menanggung penindasan para dewa, dan kami nyaris lolos ke dataran es utara yang relatif damai, berharap bisa menetap di sini. Tapi kami tak pernah menyangka akan jatuh ke sarang harimau setelah lolos dari sarang serigala. Kata kultivator tua itu, matanya memerah. Seorang kultivator muda di dekatnya dengan bersemangat menyela, bajingan-bajingan dari ras dewa itu sama sekali tidak memperlakukan kita seperti manusia. Mereka bilang kita adalah ras rendahan, hanya pantas menjadi pelayan mereka. Tuanku dijadikan boneka oleh mereka karena dia menolak untuk tunduk. Aku harus membalas dendam. Pelankan suaramu. Biksu tua itu segera menutup mulutnya, dinding punya telinga. Jika para penjaga mendengar kita, kita akan mati. Chen Ping mendengarkan dalam diam, hatinya dipenuhi gejolak. Para dewa, memang sombong dan mendominasi. Apakah tidak ada yang bertanggung jawab? Bagaimana dengan kekuatan-kekuatan besar di benua suci Tianyuan di wilayah tengah? Tanya Ming Li. Mengelola. Siapa yang bertanggung jawab? Kultivator tua itu tersenyum kecut, ras dewa memiliki asal-usul yang misterius dan kekuatan yang besar. Konon mereka juga memiliki pendukung yang kuat di wilayah tengah. Selain itu, mereka tidak secara langsung memerintah benua abadi Azure Nether di permukaan, tetapi secara tidak langsung mengendalikannya dengan mengendalikan sekte-sekte manusia. Kekuatan-kekuatan besar itu tidak peduli dengan apapun yang menyangkut mereka. Selama kepentingan inti mereka tidak dilanggar, siapa yang akan membela kita, para kultivator dan sekte kecil? Keheningan mencekam menyelimuti sel itu. Tepat saat itu, pintu penjara terbuka dengan keras, dan sekelompok penjaga berwajah garang bergegas masuk. Semuanya,
Berdiri, berbaris. Kepala penjaga itu berteriak dengan tegas. Apa yang kau lakukan? Apakah kau akan membiarkan kami keluar? Tanya seseorang penuh harap. Biarkan mereka keluar. Kapten penjaga itu menyeringai jahat. Penguasa kota telah memerintahkan agar semua yang dicurigai sebagai mata-mata dibawa ke panggung eksekusi di ujung utara kota dan dieksekusi di tempat, sebagai peringatan bagi orang lain. Apa? Kami tidak bersalah. Kami bukan mata-mata. Tuan Hanyuan, Anda tidak bisa membunuh orang-orang yang tidak bersalah secara sembarangan. Sel itu diliputi kekacauan, dipenuhi dengan teriakan, sumpah serapah, dan permohonan belas kasihan. Diam, kapten penjaga mencambuk kultivator yang paling berisik, merobek kulitnya hingga terbuka. Berani mengeluarkan suara lagi, dan kau akan dieksekusi seketika. Bawa mereka semua pergi. Para penjaga menyerbu maju seperti serigala, memasangkan borgol yang lebih berat pada setiap tahanan dan menyeret mereka keluar dari sel dengan paksa. Tatapan mata Chen Ping sedingin es. Awalnya dia berniat menunggu identitasnya diverifikasi, tetapi sekarang tampaknya penguasa kota Hanyuan bertekad menggunakan ini sebagai alasan untuk membersihkan kultivator dari luar. Karena itu, dia tidak bisa hanya duduk dan menunggu kematian. Pak Chen, apa yang harus kita lakukan? Ming Li bertanya secara telepati, secercah niat membunuh terpancar di matanya. Meskipun dia adalah anggota ras hantu, dia bukanlah seseorang yang bisa dibantai begitu saja. Kita lihat saja bagaimana perkembangannya, jawab Chen Ping dengan tenang. Kota, rombongan itu dikawal melewati jalan-jalan yang dingin dan berangin kencang, lalu menuju ke utara. Sejumlah orang yang menyaksikan kejadian itu berkumpul di kedua sisi jalan, menunjuk dan berdiskusi, tetapi tidak ada yang berani maju untuk menghentikan mereka. Jelas sekali, penguasa kota Hanyuan memegang otoritas absolut di kota Hanyuan. Tak lama kemudian, semua orang dibawa ke sebuah panggung tinggi yang besar.